Untuk POC itu kerajaan Bima sendiri ini mengikuti 7 kerajaan yang ada di Sulawesi, termasuk yang sampai semua sepakat, semua ya satu. Jadi sepakat itu yang menyerah Sultan Hasanuddin, bukan kerajaannya. Dari situlah mereka artinya di sini terus untuk menjadi antek-anteknya POC, mending kami keluar. Sudah enggak secara langsung satu kali, Tuhan kami yang di sini saya dan galak itu sandarnya di sini. Mereka mencari kerajaan-kerajaan mana yang ada dan juga menantang POC. Sebenarnya di sini lihat problemanya. Jadi kami yang masih di dan akhirnya beliau dari Macan itu di Pasuruan. Sangat ada di Pasuruan, ada. Kami juga ada komunikasi juga. Cuma lebih kalau yang di Pasuruan masjid besar. Ini di sini yang ada banyak kesalahan. Muncul perasaan mungkin juga ini masih keluarga kami juga. Jadi ada perasaan siapa sih sebetulnya saya ini kok beda teman-teman yang lain seperti bahasa, tradisi, budaya, kulinernya juga. Dari situ saya cari menemukan sampai menghilangkan identitas. Dan sekarang ini orang kalau hilang KTP itu ya kita sebagai apa, seperti ya hilang jati diri di situ. Semenjak Sultan Hasanuddin yang itu, apakah memang terbesit buat untuk Banyuwangi dan Pasuruan sebelumnya? Karena kan sebenarnya di daerah-daerah itu juga ada beberapa yang menentang, atau memang dari apa memang direncanakan? Sebelum terjadi bentuknya
masalah biji besi itu memang yang terkenal itu di Sulawesi. Sekarang pun mereka beli di situ. Dulu itu kalau sekarang mereka udah kenal. Nah, sedangkan Datuk Pakilan Galak ke sini tuh nggak satu dua kapal itu bisa ngomongnya. Apakah berhenti semua hanya di Banyuwangi Pasuruan? Jawabannya kami tidak. Jadi saya sendiri sampai saya pernah ke satu pulau itu, dan dari sini perjalanan 4 jam kapal kayu di Pulau Garumen dekat dengan Sulawesi. Itu masih masuk wilayah migrasi Madura. Ada Pulau Garumen. Saya ke sana. Jadi satu pulau itu masih keluarga saya di situ, dan yang sesepunya itu dia Bang di situ. Bercerita kami yang bisa kapal yang berhenti di sini. Di Bali juga, di Sumbawa, sendiri juga. Bali itu banyak sampai sekarang. Jadi banyak titik-titik rombongan itu ya hanya di mana Tapi ini apa Mas, selama keberadaan keluarga di sini dan juga sanak saudara itu mulai datang ke Banyuwangi ini, perkembangannya bagaimana? Apakah diterima dengan sangat baik atau masih ada semacam mungkin tantangan dan hambatan waktu awal-awal gitu? Jadi kalau bertanya kapan saya generasi ke-6 ini dari yang awal sampai ke saya ini masih utuh. Artinya makamnya ada, semua ada semua. Ini menandakan bahwa kami berhubungan baik dan mereka bisa melihat. Dan juga hanya itu tradisi kami turun menurun itu sudah terjaga sampai sekarang. Jadi hanya perangan ataupun tradisi kami juga mereka mengamini juga. Oh, juga untuk keluarga yang datang ini juga ada satu keramat di sini yang disakralkan sama orang-orang Banyuwangi. Satu Ibrahim di situ. Namanya kan apa namanya? Datuk. Itu banyak pertanyaan yang dari karena mungkin kalau Datuk ya, kalau yang dari Sumatera ya Datuk. Kalau Datuk itu lebih familiar ke orang Sulawesi. Dan yang di Banyuwangi itu mereka mengamini bahwa orang-orang yang di Mandar sini, Mandaran Harjo dulunya, ini kalau sekarang ini bisa ditemukan dari Bulusan Tapang sana Mas, Tapang sampai ke Muncak. Itu bisa berarti kayak pesisir, semua pesisir Banyuwangi Mas. Itu dari limit Modal Biasa. Anak Eko kemana kan? Sampai yang di sebelah Latang ini kampung Arab. Mereka heran
keturunan Arab. Di mana-mana kampung Arab itu kalau nggak bahasa Madura, bahasa Jawa. Hanya di Banyuwangi yang bahasa Melayu. Satu-satunya. Dan mereka sendiri yang tanya ke saya. Karena ini memang Bandarnarjo ini panjang pesisir ini. Jadi memang sampai dikenal menurut saya cerita ada dulu yang terkenal tuh Datuk Mandar, Datuk Arab, Datuk Cina. Karena mereka di sini semua. Itu jadi satu kekuatan besar. Itulah yang dilakukan oleh Belanda yang waktu itu. Ini kalau dibiarkan ini akan memberontak, jadi dipecah. Kasih kekuasaan kamu yang Arab di sebelah barat, saya kasih tempat di situ. Yang Cina di sebelah selatan. Sehingga putuslah Bandarnarjo ini, sehingga jadi desa muda yang jadi kampung Arab. Di sebelah utara akan jadi kampung Arab. Di sana Buang, kan mungkin selama ini alhamdulillah bisa aman bersama lingkungan. Kalau saya pernah melihat yang, tapi kurang tahu juga informasinya benar atau enggak, di tahun ini 90 ini tragedi ini loh, Ninja. Nah, itu untuk keberadaan Mandar sendiri bagaimana pada saat itu? Karena kalau ninja, jadi dari berkatanya atau ceritanya, saya kalau punya maksudnya waktu itu di era itu ada saya, dan saya pun masih biasa udah dewasa lah. Situasinya alhamdulillah sangat aman sekali. Jadi memang mencekam memang iya. Saya waktu itu mencekamnya malah enggak terlalu mencekam. Jadi usia 17-18 tahun. Hikmah yang di sana, ya kami tuh di jam-jam setelah isya kumpul semua, jadi untuk menjaga kampung di situ. Jadi nggak ada, tapi ya tetap sih isu-isu itu, jadi tetap nggak bisa satu lurah menjalankan guru ngaji dan orang tokoh-tokoh di situ. Yang dijaga. Jadi kami bagi tugas untuk menjaga. Termasuk waktu itu nenek saya, jadi termasuk dia nenek saya. Jaganya pun akhirnya ya di rumah saya yang di sini ini. Jadi memang tetap, tapi alhamdulillah selamat semua. Tapi kalau memang untuk ninja itu di luar sana memang banyak. Kenapa? Setiap hari itu keluar. Setiap hari, terutama di daerah selatan besar itu. Itu di pinggir jalan, di sawah itu, pas kepala itu banyak. Untuk di Mandar sendiri alhamdulillah.
itu yang terkait sejarah. Kalau yang apa ya, semacam bisa jadi semacam keadaan sosial dari suku Mandar sendiri sejauh ini aman ya, berarti ya. Tidak pernah mungkin ada konflik yang terlalu ini tidak ada. Kalau untuk ini mungkin sedikit tentang, saya tertarik dengan aksara ini. Ini sebenarnya dari mana, atau mungkin memang seperti inikah karakteristiknya? Iya Puang, saya juga izin menambahkan, izin menanyakan juga. Kalau di orang Lampung itu yang mengatakan kalau suku Bugis terus Batak sama Lampung itu katanya bersaudara, terus dari segi aksara juga masih bersaudara. Kalau di mata Puang sendiri bagaimana, Bu? Iya, Sendiri ya memang tuntutannya seperti itu. Artinya sebenarnya kita ini satu, bisa dikatakan satu pohon, cuma cabang ya, bukan cabang. Pohon itu pasti ada cabang, karena nggak hanya dari disebutkan itu dari aksara apa, juga dari pakaian. Kita ya contoh kayak di Sumatera kan di depan, kita lihat ke samping sama, pakai sarung juga sama, jadi satu ininya di sini satu pohon itu apa, satu leluhur. Dan itu juga yang juga dari si area Islam juga, kita juga berperang di sana. Kalau memang kita nggak bisa, artinya kalau bahasa memang yang Sumatera Melayu itu memang mau nggak mau kita akui Nusantara ini itu sebagai ibu Melayu. Contoh bahasa itu yang bahasa itu di era itu mereka Nusantara bukan Indonesia itu pakai bahasa Melayu. Karena kita sendiri berbeda, kami ya itu yang kami ya, ini kami seorang pelaut itu ya perdagangan apa ini kita pakai bahasa ini bahasa Melayu. Nah, kenapa dengan asal kita Mandar kalau sekarang di generasi ke 3-4 itu sudah hilang, Mas. Jadi yang ada tuh dengan aksara itu kami sebutnya Manggaran Melayu. Karena yang kita pakai bahasa Melayu bahasa ibu ya itu. Karena kita akui kita ini pelarian, kita juga ada yang harus kita korbankan di sana. Apa yang kita korbankan? Ilmu bahasa. Jadi biar mereka dari TPO ini nggak bisa membedakan. Tapi kalau kita pakai tetap bahasa kita yang seharusnya di sana, kita kan mereka kan bisa memetakan nanti. Oh ini bahasa, oh ini orang dulu, oh ini orang mereka orang Sumatera. Nah itu dijadikan satu semua sudah naik. Itu sebagian ya daerah itu ya politik sama. Dan kenapa Arab pun nanya ikut di situ bahasa Melayu di situ. Emang biar nggak ada perbedaan ya kan sama. Leluhur kita contoh Sing juga mengakui yang Banyuwangi karena kerajaan Prambanan adalah kerajaan terakhir di Jawa. Walaupun beberapa kali takluk Mataram, waktu itu udah Islam Mataram diserang takluk pulang lagi orang Mataram Hindu lagi karena waktu itu masih dari Banyu. Mereka nggak terima ini titik terakhir ini
jangan sampai Banyuwangi jadi Islam. Jadi begitu tetap dibantu sampai sekarang kamu bisa dilihat di bukunya di era itu ada sampai pembersihan etnis Hindu oleh yang Belambangan. oleh Belambangan. Karena beberapa kali itu masih di era Bupati Adipati. Adipati, tapi kan penyebutannya Adipati kan dari pusat, dari kolonial, kamu dan jabat. Nah, itu dijadikan Adipati Hindu lagi. Sampai ada penyebutan siapa yang paling banyak bawa kepala orang Hindu, itu yang paling banyak. Apa itu termasuk pengaruh juga ya Bang, ke apa namanya, kan sampai sekarang kan etnis di Banyuwangi kan termasuk yang istilahnya paling kuat unsur, ya bisa dibilang ada mistisnya juga, karena mungkin tetap mempertahankan itu tadi dari Hindu itu tadi, atau gimana? Karena gini, Hindu Bali itu sebetulnya tetap Hindu Jawa Majapahit. Jadi mereka itu yang pelariannya dari Majapahit. Kalau kami waktu ngobrol itu, ya ini ya tahu salah atau benar, ngobrolan dengan beliau-beliau yang di situ sampai tadinya bilang contohnya aja sudah dari tarian itu bisa dilihat. Suku manapun itu bisa dilihat dari tariannya. Kalau tariannya gemulai, kalah, nah itu dipastikan kerajaannya baik-baik aja dulu. Tapi kalau lebih lantak, lebih apa ya, bilangin dia itu itu lebih berarti banyak kejadian. Apalagi yang full dengan dari awal itu sudah tariannya, nah itu bisa jadi pelarian. Contoh kayak Beli, tariannya mesti nggak lihat dari mata, kan tegang mata. Nah ini kan menandakan dia waspada sambil berlari kanan kiri. Nah itu dari orang Bali sendiri yang ngobrol waktu itu. Sini saya pun juga aktif, kebetulan wakil dari FPK di Banyuwangi. FPK itu Forum Obrolan Kebangsaan. Itu lintas etnis, suku, budaya yang ada di Banyuwangi. Jadi semua itu ketua suku, etnis yang ada di Banyuwangi ini dijadikan satu. Bahwa namun dan saya juga di situ, sehingga kami sering sharing di situ. Juga alhamdulillah banyak poin yang bisa kami dapat lah, ilmu yang kami dapat di situ. Dikatakan musim sendiri, Belambangan sendiri ini masih dongeng, artinya sejarahnya, tapi buktinya nggak ada. Di objek itu memang mereka mengakui untuk Banyuwangi kota sendiri. Mengakui mereka melihat leluhur kami. Jadi nggak hanya karena di waktu itu nggak hanya suku Mandar yang bisa di sebelah pun ada, masih dulu masih Mandar. Nah, sekarang di sini sendiri kayak Kampung Melayu. Jadi di sini ini ada
mengesankan banget. Jadi benang merahnya mereka sendiri mengatakan apa mesti Islam itu masuknya lewat di pelajaran SD SMP itu udah ada sejarah itu. Menurut jangan siarnya di buku di pelajaran ya, karena di SD di SMP Islam masuknya lewat secara wilayah ya siarnya mereka ada siar itu bukan lewat perdagangan cuma di Malaka kayak penyegarannya terus penyegaran. mereka itu kan katanya kan lewat perdagangan di pelabuhan kan gitu kan. Itu benang merahnya yang di sini pelabuhan di era itu di Kebumen terus di kota itu bumi ini masuk wilayah mana sekarang pun jadi wilayah kampung ya. Di timur kampung kami ini kan di sini. Nah, mereka menjadi jadi kami yang jadi kasihkan dan keluarga saya harapan saya sendiri bumi ini tokoh-tokoh besar entah itu kerajaan maupun di ulama mereka menjalankan gaji benar-benar dijaga orang mereka lebih hingga saya di sini mudah mengerti menghilangkan sejarah karena tanpa sejarah kalian itu yang sendiri jujur saya sendiri itu ingin mengatakan ini lalu bisa ini dari yang usang Saya minta yang di rumah. Kita sama-sama bergoyang ya. lapang itu bojat di sana bojat itu kita hormat berhol itu sama-sama untuk leluhur kita semua karena saya sendiri di titik ini masih belum merdeka. Dengan kami nguri-nguri ini banyak kepentingan dari Pemkab itu yang gak masuk akal. Oke, kamu saya bantu, tapi harus ini ya, harus gini ya, harus gini ya. Nah ini yang mereka mau buat. Mereka mau bantu, cuman kami harus ikut mereka. Jadi misal nih, mungkin bisa Jawa ya, kan watan, iya watan, gitu kan. Ada hari kan ada jam gitu ya begitu kan kalau ada hitungan ya nah kalau dari mereka nggak masuk harus hitungannya mereka. Nah ini yang akhirnya tapi kalau nggak bisa saya nggak mau jual di saya di sini hanya untuk menjaga dan meneruskan apa yang sudah ada tentunya. Sampai sekarang ini yang jadi masih kalau jangan bilang tadi ada salah nggak ada. Tapi sebetulnya kalau dari saya sendiri pribadi ya banyak sebetulnya untuk saya sekarang. Masalah sekarang ini bisa dijajah ini yang menguatkan ini semua untuk berjuang sehingga apa yang ditinggalkan dari leluhur kami dulunya mereka nggak sia-sia
sekarang ini duduk di sini tenang di sini tanpa perjuangan mereka, jujur aja ngomong masalah Indonesia. Saya ini juga gak mau untuk berjuang di situ. Apakah kita yakin kalau tanpa perjuangan mereka kita lahir di rahim seorang muslimah dan berbentuk juga itu yang jadi perjuangan saya sendiri sampai di usia sekarang pun ya orang tua ke anak saya aja masih sulit. Nah, saya juga kuliah lipat cewek meyakinkan karena kan di era sekarang itu luar biasa benturan budaya luar apa gimana. Nah itu saya yang di era saya pasti masih belum tahu. Kalau di era saya sendiri itu orang tua bilang jangan, ya enggak kan seperti itu. Dibilang orang tua masih nggak berani ngelihat wajah atau natap mata, nanti mundur. Ya, ya. Kalau sekarang bukan hanya ngelihat mata, saat lari tak jawab kan beda jauh. Nah ini yang saya sendiri rasakan, makanya banyak sisi mobil di situ dari luar yang dibuang oleh dinas pengajar. Contoh, saya maaf dan pasti salah saya. Di era saya itu ada pendidikan moral Pancasila. Ada itu PMP, PKN, dan ini yang nah itu saya miris. Malah kalau saya sendiri kayaknya anak-anak saya ini sekolahnya kan cuma cari ilmu, padahal adab itu yang lebih tinggi. Kalau menurut saya mudah salah, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang berilmu itu belum tentu tapi kalau orang belajar itu pasti berilmu. Jadi sekarang kenapa makanya mereka di sana yang mereka melihat kami di sini yang nguri-nguri sejarah, mereka malah jual. Apa mereka menentukan hari apa? Ya mereka jadi makalah di situ. Mereka jual. Hari ini tanggal segini. Misalkan itu maksudnya juga generasi penerus juga kalian bisa salut sama jenengan ini. Ya identitas tetap pakai di situ. Karena kami kita di sini orang Nusantara. Di situ kita harus bangga dengan identitas kita. Tapi di atas kita mereka yang duduk di instansi mereka nggak sampai ke sana. Mereka hanya memberikan kepentingan pribadi. Biasanya proyek, mampu proyek baru mereka. Itu yang sedikit saya cerita keresahan kami yang di sini. Tapi saya rasa mungkin di tempat-tempat lain mungkin tidak kurang lebih lah, tidak sama. Keluhannya juga sama. Ada di pemerintah itu juga mungkin di kampus masnya juga ada juga yang karena sejarah ya juga metodenya sejarah apa yang dikuatkan bagaimana juga karena juga melestarikan sejarah. Kuatnya di mana? Di pemerintahan ini harus ada orang yang duduk di kursi pemerintahan itu yang khusus untuk ini. Itu yang harus diperjuangkan. Dan kalau bisa juga ada undang-undang di sini yang dibuat, atau undang-undang ada. Contoh dinas perikanan di sini, bolak-balik nelayan apa yang sampai rusak, karang dengan
tangkap ini, dengan ngepung nggak boleh, dengan potasium, jangan buang sampah. Saya bilang habis uang berapa? Dari awal, kalau dari awal nggak itu nanti sudah bertriliun. Karena bantuan kapal perang mereka bangunkan bangunan operasi apa dan lain-lain, bangunan apa sudah habis triliunan. Apa yang jalan ada perubahan? Coba adat yang dikeluarkan di sini, adat yang dikeluarkan kamu tak banyak angka kali ini. Contoh kamu mana kita jadikan kamu ada apapun yang di situ, nanti sanksinya sanksi ada. Mereka berani karena sanksi ada itu sanksi sosial di situ. Kemudian saya juga kepikiran sampai ke sana. Jadi pemerintahan ini uang mereka permainkan. Kalau sudah sanksi ada di situ, ada efek. Contoh kita ngomong secara nasional, yang kuat di Indonesia ini baru tradisi adatnya. Kecuali itu tidak ada satu dunia yang bisa menyetop bandara atau pelabuhan satu dunia. Hanya di Bali kalau sudah ada tradisi adat Nyepi, itu sehebat itu kekuatan adat. Kalau kita memperjuangkan, ya sudah betul. Pemerintah pun nggak bisa. Ada sanksi sosial di situ. Kalau enggak, efeknya di situ. Kembali ke alam, mati lampu mati, semua dimatikan, semua kembali ke awal, ada pemandangan global di situ. Ini kita secara sains logika di situ berarti sudah kembali ke alam, lebih angkat ke alam di sana. Nah ini dengan calon-calon pemimpin di sini nantinya perjuangkan memang untuk siapa, kembali ke luhur sendiri. Mereka mengorbankan di mana di situ. Saya yakin jenengan-jenengan yang masih bangga dengan identitas kalian, ini jangan telinga saya, leher saya sudah aman. Leluhur jenengan-jenengan ini bukan leluhur sembarangan. Sama telusuri aja sudah. Pak, saya ini siapa sebenarnya? Hidup saya terus ke atas. Itu siapa sebenarnya? Nah, di situ pasti akan ditemukan. Oh, makanya kenapa saya seperti ini. Karena itu gak bisa dibuat. Kalau sudah garis itu gak bisa dibuat. Tapi gini Bang, kami pribadi izin curhat di sini ya. Iya. Kami di FIB punya teman ya Bang. Itu keturunan Sultan Bawean, tapi kenapa aneh kok tidak mau melestarikan adat? Itu pertanyaan saya di situ. Itu seperti ini, sama sepertinya hal yang kita di sini. Di Sulawesi, ya ini maaf, di situ ada tokoh yang menjadi kontroversial apa ya, kontroversi di situ Arum Palaka. Benar. Baca kan? Benar. Arum Palaka ini satu sisi mereka pahlawan, jadi pahlawan. Secara umum dia pengkhianat. Di situ. Kayak saya ini Arum Palaka, saya punya masa nih. Jadi Arum Palaka itu satu suku di sana. Bisa dikatakan seperti ini. Sultan Hasanuddin itu sampai sekarang ya belum yang waktu era itu kan Makassar. Nah Bugis ini ya dibawa oleh Arum Palaka. Di situ banyak, di situ mereka diperbudak oleh yang Sultan Hasanuddin ini. Padahal ini punya daerah yang memang kerajaan sendiri sebetulnya. Nah, jadi disitulah saya harus memberikan ini
yang bisa nembus bentengnya kalau nggak ada orang dalam. Jadi karena Alim Paragat tahu di situ celah-celah di mana yang kekurangannya, di situ dengan menjanjikan saya adalah raja, menjadikan raja. Alim Paragat yang tadi sama sepertinya kami yang di sini menjadi mulia banyak saudara apa keluarga di sini apa semua enggak semua berarti ya mohon maaf saja itu masih ada darah-darah yang memang kalau orang Jawa bilang rondo ireng. Ya. Jadi ya memang itu nggak bisa diikutin gitu. Kalau sampai nanti maksa memasukkan itu tetap jadi itu di dalam daging karena itu sudah tertanam di situ ya bahasanya. Karena kenapa saya bisa cerita seperti ini di umur segini saya nggak ada ngajari, jadi dari pengalaman apa yang orang tua bilang. Nah di Jawa ya kan gitu kan. Iya. Walaupun ini orang yang baik, siapa sih ini? Karena pasti satu saat akan juga biasanya ini ngomong kasar ya, amit saya ngomong kasar turunan di mak lagi ya. Makanya turunan kiai, tokoh kiai, tokoh penyebaran Islam, rusak wis. Tapi itu kok minum gini-gini, dan seperti itu masih. Nanti pasti akan proses. Tapi sebaliknya juga itu mengenai maling terus ya ada ending. Makanya dikit bebek saya bilang lagi saya bukan, saya yakin saya enggak apa hanya orang tertentu. Saya sendiri jujur bahwa saya punya cita-cita seperti ini sangat sekali. Saya 5 saudara. Di saya murid-murid ini satu pun saya nggak pegang. Barang-barang ini satu pun saya nggak pegang. Di situ masih ada atasan saya. Di generasi saya generasi kelima ini masih ada. Generasi keempat pun masih ada. Waktu yang saya jadi 4, 5, 6 ini masih ada. Tapi kenapa jatuhnya ke saya? Berarti semua itu tidak bisa. Oh ini sudah meneruskan ini milih alam yang milih. Jadi berat sampai mau juga secara dengan identitas jenengan di sini. Oh luar biasa. Saya sampai pakai handphone di sini. Saya masuk ke sini. Tapi saya ini pakai sampai reja nanti keluar di sini yang sekarang ini yang Mandar ini mayoritas orang suku-suku Mandar, suku-suku Melayu, dan Madura sendiri masih masuk itu di era 1900-an paling baru yang sekarang jadi mayoritas. Bisa ngomong diancam awal-awal saya murid-murid oh luar biasa namanya sampai namanya nyawa luar biasa nggak tahu saya takut yang perlu dipertanyakan ini ilmunya hukumannya ini haram atau halal. Lalu saya malu kalau saya memang berusaha jaga di sini. Namanya juga nyawa. Dan pada dunia di sini
kan gitu kan. Iya. Kalau saya bilang iya, karena saya belajar dengan luar saya, berarti kan masuk jalurnya beliau ini, wah, mampu mengisahkan di sini. Contoh yang nguri-nguri kemarin acara lalu. Sampai saya buat di situ seminar, saya undang sekolah-sekolah karena terbentur dengan budget dan anggaran, akhirnya nggak jadi undang kampus-kampus, hanya sekolah-sekolah, cuman bagian dosen, karena itu saja. Tanyakan dari sejarahnya itu nelayan hasil yang berlimpah, hasil ikan ini syukuran akan dilakukan itu satu konsep, itu seperti kurban potong dagingnya dibagi berapa sebagian berapa orang ini buat itu sedekah. Jadi Islam itu sedekah apa? Apa salahnya kita ngasih makan? Makan makan juga ya. Kenapa kepala sakit? Maaf, muslim. Iya, Muslim. Muslim. Itu salah satu politik di Hindu saat itu sesembah. Semacam mungkin sangat dikeramatkan. Iya. Kalau kata saya sampai beliau sapi nih Bali dimasak kan ya, Iya. di India pun seperti itu. Nah ya sapi ya hukumannya banyak kalau nabrak manusia ini banyak aja yang harus dipotong Tuhanmu Allah sampai dan Jadi sebagai ada unsur simbolis juga. Simbolis. Ya, simbolis. jadi itu yang dilupakan oleh generasi sekarang. Apa manusia ustaz anyaran untuk tekan tuku popo jadi sini haram. Ini itu yang jadikan saya sendiri itu kasihan sebetulnya. Ayolah dari sejarah saya sendiri suka dengan Bung Karno yang bilang Islam jangan Arab, jangan seperti itu kan. Iya. Itu yang sekarang ini akhirnya kok Arab no. Makanya sampai kadang itu kalau saya cerita agak keras itu mereka tanya, loh saya di Islam tapi kok kayak Iya. bukan saya bukan benci, saya benci dengan oknum itu, oknum seperti itu. Dengan Islam nggak mudah, sulit. Dari daerah ya sampai berapa bisa masuk ke Jawa ya pun itu ya apa kesini nggak balik kan gitu kan. Iya. Ya itu dulu yang
Indonesia ini ke depan. Saya tidak ada jamin kalau nanti di era saya sudah selesai era saya itu gimana bisa karena kalau masing-masing bergerak itu berjejer satu kuncinya harus egois. Itu bukan egois ya, makin definisi. Saya bilang tidak. Kita Papua. Contohnya, ini berkali-kali, ini paling berbeda. Berkali-kali mau ditukar ke orang sini, nggak bisa untuk nominal, karena kalau saya bukan mengenal. Terus waktu pameran di Dispar, Kapolres, waktu itu ngasih cek kosan terus kita harus egois. Itu pun, oh ya sudah, sopo sih nggak diruat. Iya kan, itu pak. Iya. Sopo sih nggak diruat. Cuma ada dan mobil yang di sini. Ada marwah yang nggak aja. Seperti itu. Ini bukan anak pindah dunia. Ada kami nggak sadar. Kami nggak semurah itu, ada kami. Wis kata bantu ya bukan ngurus. Kamu kan juga apa yang saya ngomong. Apakah itu Puang pernah melakukan kerjasama dengan Sultan Goa atau Sultan Banggae, Sendana gitu, Marak Dia itu? Kita jalur ini. Nah, makanya saya juga keyakinan saya nggak ada di tanam kebaikan hal lain. Jadi nggak ada yang sia-sia. Itu harapannya kan kedepannya nanti seperti itu. Contoh kemarin alhamdulillah dari TPRI Sulawesi Barat sampai mereka luar biasa. Ayo kemarin ini. Asri Anas, bukan Asri Anas Puang, bukan Asri Anas. DPRD Sulawesi Barat. Bukan. Bukan. Oh. Mereka ini dari DPRI Sulawesi Barat, tapi nggak tahu ya siapa ya. Yang pasti salah satu punya itu cicit dari Imam Mapeu. Oh. Salah satu Penyebar Islam di Sulawesi Barat. Akhirnya wah cerita banyak kami itu 2 hari di sini dia itu kita mengharap lihat di sini kalau masuk ke sini mereka nggak berani ngeliat kok. Biasanya tuh mereka ngeliat di sana. Kami nggak tahu yang di sana, kami sendiri belum pernah ke sana. Biasanya Sulawesi Barat ini bagian dari Mandar. Kami di sini Mandar ini barang-barang ini punya aja. Kalau saya ini kan sini biasa, nggak apa-apa nih. Kamu kan sampai mohon-mohon jangan megang, ngeliat aja ngeliat. Sebenarnya saya punya nomor WA-nya Sultan Goa Puang, tapi kan Sultan Goa-nya sendiri kan baru saja meninggal ya. Kapan itu berapa bulan yang lalu kan meninggal. Sebenarnya saya punya Puang, tapi masalahnya itu. Coba nanti saya cari-carikan nomor WA-nya Sultan di Sulawesi, nanti saya kirim ke Puang, mungkin bisa berguna ya nomornya itu. Karena gini, kalau saya sendiri itu di Sulawesi juga banyak karena selalu mengagumkan ya. Tapi nggak tahu ya, yang sering yang saya lihat ada orang Poso ya, orang
apa itu orang Sulawesi ya, orang Bugis di situ. Sebenarnya orang Bugis. Mereka Bugis. Namanya. Maunya kami ini yang mengadakan yang sini. Kami tidak jadi satu. Seperti Jawa ya Jawa kami ini. Di situ nggak ada Jawa Mataram, nggak ada Jawa mana. Ya, kami Jawa. Namanya di sana kok apa semua seperti ini? Tidak. Ya, ini saya mandar. Nggak bisa. Bugis enggak, mandar. Kan nggak gitu. Kalau ngomong Bugis ya kakek saya Bugis. Orang Sultan tetap kami itu satu. Kalau yang F1 yang asli sana, saya mungkin ngomong lah. Saya harap itu pada pernikahan Makassar, Bugis, Anda. Ini memang Anda yang kecil memang yang termuda. Tapi kalau masih di kelompok-kelompok kami ini kami yang di sini di Banyuwangi di situ. Maaf, di Makassar aja nggak kelihatan. Mereka mana? Kami nguri-nguri di sini harus mengangkat Sulawesi bukan Mandainya. Bugis, Toraja, ada Makassar. Itu ya. Itu yang harapan kami juga. Sebenarnya sih itu kalau memang pemerintah di sini dinas ini mau bantu kami, nggak usah pakai uang mereka. Hubungan aja dari ke Dispar yang di sana, pemerintah yang di Sulawesi. Jadi ya, kita sama. Sangat-sangat bisa. Itu link yang kami ya dapat. Sebenarnya kami kan secara mandiri ini kita berjuang. Kami harap mereka akan melihat dan diharap sama dia yang TPR ini berapa? Itu baru berapa? Desember, November. November kemarin. Bulan November. Setelah acara batik laut, habis itu pengobatan di Pati yang di sini. Pengobatan jadi pelatihan ada. Terus saya telepon untuk beliaunya yang bisiknya ngomong beliau, ada kan untuk pengamatan nama bukan karena cewek ya kami yang di sini perempuan apa yang harus lalu perempuan pembantu perempuan cantik. Sematkan ke beliau. Dan terakhir acara kita yang kemarin ini ya ini Bupati keluarga. Kalau Puang Lanyala sendiri pernah kesini Puang? Belum Oh, ke Muncar ya. Nah, itu dengan politik lah. kalau sejarah dari aksara Lontara sendiri bagaimana Puang? Antara ini bisa uang. Sebetulnya sama, mungkin ada sedikit tambahan yang beda untuk Bugis, Makassar, dan Mandar. Ya jujur, saya sendiri pribadi nggak bisa nulis untuk mengartikan apa, makanya kami tulis di situ yang ke depan harapannya nanti ada pengajar yang bisa diupayakan untuk
tahu ya bahasa kami di sini ya Bandar Melayu. Jadi mirip dengan di kerajaan Mempawah kan gitu juga ya Bang ya, di Kalimantan Barat kan aslinya Bugis tapi jadi Melayu, jadi namanya kerajaan Melayu Bugis Mempawah Nah, gitu. iya. Jadi itu nggak bisa di, kalau kami sebut Melayu itu, maaf ini, Melayu itu bukan suku. Bangsa. Jadi misalkan kalau sekarang itu apa ya? Kayak rumpun, ya kayak Malaysia itu kan satu rumpun kan, mereka yang Melayu. Thailand Selatan Melayu. Iya, Melayu. Patani. Melayu di situ. Melayu. Itu yang besar kalau saya sebut suku, karena di sini pernah mengajukan itu di Bangladesh. Saya protes. Artinya protes bukan karena saya nggak mau Melayu itu yang suku. Loh, terlalu kecil. Gitu loh. Kalau diambil semua nih, suku-sukunya ada Melayunya semua di situ. Jadi nggak bisa mau dijadikan suku terlalu kecil. Saya nggak setuju. Di banyak PK, Wadah Papua, masuk itu pun bukan orang Melayu, Sukari. Nah ini yang kami sayang. Ini ada kampung Melayu di sini. Cuma nggak ada orang Melayunya yang masih. Di makam leluhur saya sendiri juga seperti itu, Iya, Bang, bener. betul. Makanya saya berusaha untuk menghidupkan kebudayaan Melayu di situ. Betul. Itu yang harusnya ya generasi-generasi yang inilah. Jadi memang nggak ada sebab pula itu saya sebut marwah. Di Benar. Rambang itu ya marwah kasih berat, berat sangat berat. Di usia saya aja ini, saya seperti ini mungkin ya di usia 40-an, 39 lah. Lalu saya tuh di Islam itu budaya ya, dikasih marwah ini bisa itu aja sebenarnya. Bijak, saya harus lakukan apapun itu tingkah pola, karena efeknya nanti kalau enggak jadi kalau memang saya seret saya paskan ujiannya tuh enggak mudah. Bener, nggih. Benar, iya. Ujian keuangan Yang dianggap aneh, yang dianggap apa gitu kan. iya. Aneh itu pasti karena kita beda. Nah makanya sebetulnya ya ini sharing ya, Iya. ya. Jangan terlalu diflorkan. Iya. Jadi kalau sudah orang ini kita nggak usah nih aku nih macan, nggak usah, semua orang tahu kalau macan tuh seperti apa, kucing seperti apa, orang tuh tahu. Nah kita nggak usah kita sebut kita macan. Jadi nggak perlu diflorkan, nanti itu yang akan ya maaf ya saya sempat di titik itu. Oh. Jadi yang terjadi ayah saya ini sombong juga. Nah, itu yang akhirnya saya jadi diuji dengan jujur sampai saya kuat cerai. Habis itu benar omongan itu. Disitulah yang dari saya di titik saya ini gimana sekarang ini lebih duduk. Orang melihatnya nggak pada saya bilang nggak punya. Karena saya setiap minggu setiap liburan saya ajak anak-anak di kampung ini, khususnya di sini ya, ikut tari apa, anak SMP, SMA, yuk liburan tiap minggu. Saya mereka bilang disebut cara nggak, saya nggak punya upah, hanya bermodal keyakinan. Saya yakin aja ada aja rezeki. Dan bupati kemarin ini pun saya nggak ngundang, saya pun nggak mau. Di sini gembor-gembor sudah mau undang bupati, undang nggak datang-datang, padahal pentolan di sini, tokoh-tokoh pada undang nggak datang. Dadak datangnya ke sini, kaget semua.
jalan Tuhan. Nah itu ya. Jadi nggak ada yang serba, jadi kita nggak usah, sudah ngalir aja. Ya maaf, ikuti leluhur nggak ada. Lihat lah, makannya biasa, makan leluhur kita yang karena mereka bisa nggak dikenal kan seperti itu. Makanya kan sekarang ini kasus akhirnya yang terjadi apa? Nggak ada yang pakai. Nah itu jadi jangan apa ya? Kan, ya memang kita bangga sama dia aja. Saya perjuangkan di Jawa ya. Nanti semakin mundur semakin Semakin jadi nggak ada ternyata saya betul nggak ada salahnya itu kita mundur untuk mundur tapi untuk menang mengalah untuk menang nggak ada salahnya. Titik ini ya saya sendiri ya ini kan sharing ya maaf ya saya nggak ngajarin apa bukan seperti jadi saya sudah di titik-titik itu saya sudah mengalami semua ke orang luar istri saya aja sampai dapat apa sampai ini wis gawe sing bener kayak anak bojo lagi piye sesuk iso mangan apa sing pangan sing masak arek iku sekolah piye mangan iku sing gak ono apa-apa. Itu kan juga bikin dari ujian sih. Iya. Pertama saya memang sudah pas mengumpulkan anak-anak di sini walaupun cuma air putih aku dapat dari mana seperti itu dengan uang dapur yang dipakai istri aku dapat janji itu di istri tapi dengan saya kasih jangan minum cuma duduk saya yakin sampai anggota dewan mas saya kasihkan pagar makan itu kasihkan kasihan kalau mau makan malam itu nggak ada lampunya biasanya pinjam genset diesel dari perahu nelayan bisa pakai di sini kan mesti nggak pakai kepentingannya organisasinya udahlah masih belum masih banyak masih yang umum gitu aja. Nah, sendiri gimana sama? Udah ada sendiri. Kenapa yang saya dan sampai sekarang pun teman-teman ini masih belum ada yang ngerti. Kenapa ini dimakan? Saya fokus ya. Ini teman-teman yang ada di sini berjuang. Kalau orang Jawa dulu kan Rano dan makamnya kalau kan gitu Jawa ini kalau nggak salah ya nanti matikan lampunya di luar ini dan itu kami terangin di sini yaitu ratusan lagi ribuan orang makamnya kenapa nggak doain kita mudahan paling ini nah doa itu lah yang sehat karena untuk kita mengharap doa yang orang hidup yang nilai ta'ala
Kan ngono kan. Saya kan ngono kan. Itu saya ngeri mau makan dikasih lampu di sana dan sampai sekarang pun lurah pun saya bilang kan pakai token pak kirim ada kas kosong lurah saya cuma tulis token sampai sekarang pun ya saya tidak udah jadi saya nggak berharap untuk di titik ini saya nggak berharap kekuatan yang nyata itu kekuatan yang gaib itu ya Allah di sana dengan perantara leluhur kami di situ itu yang jadi udah di titik saya nggak boleh raining kepala dinas, nggak boleh raining bupati sih ngeri, kalau bupati ngeri. Jadi itu sudah. Ini saya makamkan di sini. Ini warisan bumi. Harus nggak cuma dari suku Madani, tapi semua. Udah pernah ketemu? Sudah pernah uang. Tapi mungkin udah berapa tahun ya, soalnya baru pertama kali lagi ke Banyuwangi baru kapan hari itu bulan akhir November terakhir ke Banyuwangi. Kemarin ini. Ya tapi cuman di nyampe mana Serono, jadi tidak nyampe ke kota karena saudara cuma sampai sana. Iya, di Banyuwangi kota kebetulan tidak ada. Wah, keren ya Pak November itu mas, kegiatannya banyak. Bom itu Tapi di Bom itu bukannya ini kok itu kan ada tiap tahun itu Gandrung Sewu ya. Itu sebenarnya kalau tadi kepikiran kata Bondan bahwa di titik itulah awal mula para tokoh kita, leluhur kita itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai ya layak bersejarah. kami buat jasa ya sekarang ya bahasanya maaf saya itu pun budaya tapi saya sendiri jangan budaya itu ya rasa pribadi jangan buat apa sudah di situ satu kebiasaan yang dilakukan terus menerus ini jadi tradisi. Ini jangan ada tradisi baru yang terus akhirnya mencederai. Contoh, kalau ini ambil saya, itu kan kaos kaki, ya ada posisi. Ya masa sih ono posisi wong laut di kaos kaki enggak. Jadi itu, nah ini yang pemerintah daerah setempat ini saya sebenarnya tradisi atau budaya itu. Contoh nih, kawin kucing. Yang tak saya ke kucing. Hujan apa?
belum masih diekspos karena harus buat lagi hanya untuk proyek orientasinya ke bisnis Mas. emang keren namanya kucing iya judulnya api-api ngono gandrung sewu seribu gandrung kan gitu kan Iya. jadi dijual mereka tapi kita menjual nama Iya. Soalnya kemarin itu pas apa ya bulan kurang ingat September apa Oktober itu kan ada pengakuan Hari Tari Internasional. Itu saya dapat informasi terkait gandrung sendiri ini Bang, bukan barunya. Bukan barunya Bang, tapi dari yang apa ya, memang mungkin beliau ini memang ahli atau paham betul tentang karakteristik tari yang marwah tari yang sebenarnya. Itu katanya untuk anak muda zaman sekarang itu rasanya tuh meskipun dia tahu atau paham apa tidak bisa menimbulkan marwah tarian yang seperti leluhur kita dulu itu melakukan gerakan tersebut. Dan itu hampir di semua tari. Saya pun misalnya di tarian yang Jawa ini kadang sampai teman-teman saya sendiri itu kadang kayak tidak merasa kita ini Jawa, tapi kok rasanya saya dengan teman saya ini lain sudah. Kayak bukan, ya mungkin karena bentrokan, iya feelnya nggak dapat, karena mungkin sudah saking banyaknya bentrokan yang Jawa dengan ini dengan itu, jadinya untuk melahirkan entitas tradisi suku yang sebenarnya itu memang sangat sulit. Itu pun kayak saya pribadi di rumah itu kan memang yang sampai sekarang tetap mempertahankan tradisi ruatan, sandingan itu setiap Jumat itu memang pakai dengan nenek saja gitu. Tapi kebetulan kalau aku itu sudah almarhum 2 tahun yang lalu, tinggal bapak ibu alhamdulillah ada. Kebetulan kalau saya sendiri ini bukan apa bisa dibilang krisis identitas berarti, karena ibu itu kan Jawa Madura gitu. Jadi dari kakung asli Madura, terus nenek Jawa, sedangkan bapak orang Sunda gitu. Ya jatuhnya sebenarnya, cuman saya memang setiap kali di tempat ini memang selalu memperhatikan betul. Ya seperti tadi kata Puang itu, bisa jadi kita yang generasi muda atau yang generasi selanjutnya ini punya kebiasaan tertarik dengan itu, kemudian berusaha melestarikan ini, merawat ini. Itu bisa jadi ya karena pilihan alam atau karena memang udah tahnya gitu seperti itu. Lagi tentang, kalau nggak salah itu Melayu Lalawan Bali sama Apung Mandar Banyangi ini punya hubungan dengan Kesultanan Pontianak juga ya, Bang. Al-Qadri namanya kalau nggak salah, siapa ya lupa. Sepertinya itu takut mengaku-ngaku ya. Cuman datuk saya yang di Lowang diakui di negara sana, sampai mereka masyarakat punya keyakinan masang fotonya itu terlepas dari mara bahaya. Artinya memang diakui memang iya jangan cuma Palembang, sama orang Ambon pun saya pernah nikah sama dulu. Nah kebetulan
kebetulan yang terakhir yang saya ini yang sama Banyuwangi di situ. Jadi 9 kali pernikahan. Di situ ada pernikahan sama orang Cina yang tua juga. Saya sampai kaget kalau sudah Cina, aku keluarga sudah gitu. Saya ngocoy boleh bis Arab masih sih dikit ada Cina ini belas masih amat turun jadi dulu Cina ternyata ada pernikahan di sana. Mungkin di daerah itu kan juga untuk memperbanyak meluas keluarga itu kan dari pernikahan itu juga. Salili umoto muadia mati iri di sana